Ini akan kejadian kira-kira 10 sampai 15 tahun ke depan. Apa Pak Daud? Nanti harga berlian diamond akan turun. Oh, berlian turun tapi emas naik Pak Daud ya? Berlian akan turun, drop, karena akan banyak diciptakan batu sekeras berlian, bahkan lebih keras. Oh, Dan diciptakan di lab. di lab. Jadi ada batu yang sebagus berlian dan lebih keras sehingga berlian jatuh harganya Pak ya? Turun. Turun. Dan termasuk batu-batu permata. Termasuk batu-batu permata Pak Daud. Termasuk batu blue sapphire, Blue sapphire, batu emerald, emerald, batu ruby, batu ruby, termasuk batu cat eye, termasuk batu alexandrite. oh, Kenapa? Karena 10-15 tahun ke depan itu akan banyak batu-batu tercipta dari proses lab, membuat cara dengan seperti batu alami tetapi proses lab. oh berarti proses lab buatan manusia Pak Daud ya, bukan alami Pak Daud. Tetapi diproses seperti kejadian tentang proses alam. Oh, iya iya. Jadi kandungannya mirip dengan yang asli. Ya, paham Pak Daud. Nah, 10-15 tahun itulah membuat harga-harga batu permata drop. Drop. Dan nanti yang paling aman adalah tetap emas. Tetap emas nggak akan turun Pak Daud ya. Emas turun naik tapi cenderung naik terus. Sampai dan 2 juta ya. lebih stabil. Pokoknya emas dalam berapa tahun nanti 2 juta per gramnya. Wow. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sebelum terjadi, Pak Daud sudah berikan informasi masa depan bahwa berlian akan turun karena ditemukan nanti hasil lab yang sekeras dan sebagus berlian Pak Daud ya. Bahkan lebih keras. Bahkan lebih keras Pak Daud ya. Dengan diciptakan di laboratorium. Di laboratorium, tapi unsur-unsur seperti unsur alam Pak Daud ya. Dan nanti juga batu-batu permata ya akan drop turun juga. Turun semua Pak Daud ya. Batu rubin, ya. Ruby, blue sapphire, emerald. Ya Pak Daud. Karena diciptakan di lab dengan kandungan unsur alam yang sama dengan yang asli. Sama dengan asli Pak Daud ya. Itu akan tercipta nanti di Rusia dan Cina. Wow. Rusia di mana, Thomas? Rusia dan Cina Pak Daud. Dan India. Oh, dan India Pak Daud ya. Ya. Nah, itulah yang akan menimbulkan gejolak harga batu mulia. Oh, itu yang membuat ada gejolak batu mulia Pak Daud ya. Drop ya. Itu 10-15 tahun ke depan. 10-15 tahun ke depan Pak Daud ya. Siap. Dan juga nanti yang paling aman, safety, tetap emas. Kalau investasi emas, jangan hanya suratnya, tanda terima. Ya. Itu jangan Thomas. Harus fisiknya emas. Harus fisiknya emas Pak Daud ya. Jadi saudara semua, pesan saya pegang emas fisiknya, bukan berarti hanya surat. Ya. Berarti emas batangan Pak Daud ya. Tapi emas batangan. Ya, betul. Gimana Thomas? Luar biasa. Terus Pak Daud, bagaimana dengan uang digital Pak Daud? Perlu Thomas tahu. Siapa Daud? Bahwa 10 tahun ke depan nilai mata uang dunia itu mengalami inflasi dan Indonesia akan inflasi
tinggi. Oh, Itu 10 tahun ke depan. ya. Nah, dan yang paling stabil adalah memegang emas. Pegang emas. Siap. Emas secara fisik. Siap. Tetapi kalau untuk beli emas harus toko emas atau tempat yang bisa dipercaya. Kalau saya lebih suka percaya itu di toko Mas Bagong Di Solo. di Semarang. Oh, Semarang. Siap. Di mana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud ya. Cari toko emas yang terpercaya, yang terdaftar, bahkan yang sudah punya kredibilitas nama baik. Ya, saya suka toko Mas Bagong Ya Pak Daud. di Semarang. Di mana tuh Mas? Ya di Semarang Pak, toko emas Bagong Pak. Kedua, kalau emas pabrik itu di UBS Surabaya. Surabaya. Siap. Jadi harus betul-betul beli di tempat yang terpercaya dan Betul. jelas ada garansi. Betul Pak Daud. Sekarang banyak mas Pak Daud. Setelah itu Antam. Antam ya. Itu pandangan saya, Thomas. Luar biasa Pak Daud, pandangan Pak Daud memberikan kami pengetahuan umum Pak Daud. Jadi kalau hanya dikasih tanda terima, Jangan mau. Mas, jangan mau. Maunya ada emas betul dipegang tangan ya Pak Daud. Jadi investasi paling aman adalah Emas. Ya. Tapi untuk kalau cepat untuk bisnis US dollar. US dollar tetap paling unggul ya Pak Daud ya. Karena US dollar tetap akan sampai 30 tahun lagi. Oh, sampai 30 tahun ke depan ya Pak Daud. Dan nanti dalam waktu dekat 5 sampai 10 tahun otomotif banyak dikuasai Cina. Wah, otomotif akan dari dunia Pak ya. Masuk Indonesia dikuasai Cina Pak ya. Indonesia otomotif Indonesia. Saya berkata bukan dunia. Indonesia. Bukan apa? Bukan dunia, tapi Indonesia dikuasai oleh Cina Pak. Sekarang aja banyak mobil-mobil Cina Pak di Indonesia Pak. Jepang udah kalah. 5-10 tahun lagi akan dikuasai Cina otomotif. Dan penting safety aman. Safety aman, jangan pegang hanya surat kertas emas, tapi benar-benar ada emas dipegang tangan. Dan emas ini ada logam mulia yang 9999. Iya ya, 99,9% ya Pak emasnya. Kenapa emas tetap stabil? Karena emas itu adalah standar penghantar listrik yang terbaik. Oh iya betul Pak. Kabel kalau ada lapisan emas itu paling bagus Pak. Dan kedua, standar dunia. Ya, standar mata uang juga Pak Daud ya. Tanah tetap bagus Thomas, walaupun sekarang baru stagnat berhenti. Ya, karena orang lagi nggak mau beli tanah dulu Pak ya, berjaga-jaga uang cash. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Jadi ini tanah lagi stuck. Properti gimana Pak Daud? Stuck juga, berarti masyarakat yang laku di bawah 1M atau di bawah 500 juta. Oh, jadi masyarakat jangan beli tanah dulu, tapi mempertahankan tanah yang ada, jangan dijual Pak Daud ya. Ya beli kalau ada uang Thomas. Ya, tapi jangan utang bank dengan Pak Daud, KPR itu kan. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi kalau pada inflasi pada saat ini kan banyak ini Pak PHK di Indonesia itu gimana Pak? Tenang aja Thomas. Yang jelas Thomas tidak di PHK. Amin. Karena saya nggak kerja. Jadi safety emas untuk jangka panjang 5-10 tahun ke depan tetap baik. Emas itu masih baik, masih 30 sampai 30 tahun ke depan Thomas. Siap.
Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset atau mendapatkan penghasilan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti 1. Investasi saham. Investasi saham adalah investasi dalam bentuk pembelian saham perusahaan. 2. Investasi obligasi. Investasi obligasi adalah investasi dalam bentuk pembelian surat utang perusahaan atau pemerintah. 3. Investasi properti. Investasi properti adalah investasi dalam bentuk pembelian properti, seperti tanah atau bangunan. 4. Investasi emas. Investasi emas adalah investasi dalam bentuk pembelian emas, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk kontrak. 5. Investasi reksadana. Investasi reksadana adalah investasi dalam bentuk pembelian unit reksadana, yang dikelola oleh manajer investasi. Tujuan investasi: 1. Meningkatkan nilai aset. Investasi dapat membantu meningkatkan nilai aset Anda di masa depan. 2. Mendapatkan penghasilan. Investasi dapat membantu Anda mendapatkan penghasilan di masa depan, baik dalam bentuk dividen, bunga, atau sewa. 3. Mengurangi risiko. Investasi dapat membantu Anda mengurangi risiko keuangan dengan diversifikasi portofolio investasi. Manfaat investasi: 1. Meningkatkan kekayaan. Investasi dapat membantu Anda meningkatkan kekayaan di masa depan. 2. Mengurangi ketergantungan pada pendapatan. Investasi dapat membantu Anda mengurangi ketergantungan pada pendapatan bulanan. 3. Meningkatkan fleksibilitas keuangan. Investasi dapat membantu Anda meningkatkan fleksibilitas keuangan dengan memiliki sumber pendapatan yang beragam. Investasi terbaik untuk diterapkan dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan investasi, profil risiko, dan kondisi keuangan Anda. Berikut beberapa jenis investasi yang populer dan dapat dipertimbangkan. Investasi jangka panjang. 1. Saham. Investasi saham dapat memberikan potensi return yang tinggi dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. 2. Reksadana. Reksadana adalah investasi yang dikelola oleh profesional dan dapat memberikan diversifikasi portofolio investasi. 3. Properti. Investasi properti dapat memberikan potensi return yang stabil dalam jangka panjang, tetapi juga memerlukan modal yang besar. Investasi jangka pendek. 1. Obligasi. Obligasi adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap dalam jangka pendek, tetapi memiliki risiko yang lebih rendah. 2. Deposito. Deposito adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap dalam jangka pendek, tetapi memiliki risiko yang sangat rendah. 3. Emas. Emas adalah investasi yang dapat memberikan proteksi terhadap inflasi dan volatilitas pasar. Tips investasi. 1. Diversifikasi. Diversifikasi portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko. 2. Riset. Riset dan analisis yang baik dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat. 3. Jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat memberikan potensi return yang lebih tinggi daripada investasi jangka pendek. 4. Konsultasi. Konsultasi dengan profesional keuangan dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa investasi selalu memiliki risiko, dan tidak ada investasi yang dapat memberikan return yang pasti. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan perencanaan yang matang sebelum melakukan investasi. Berinvestasi di tengah resesi ekonomi memang memerlukan pertimbangan yang matang. Namun, ada beberapa jenis investasi yang dianggap lebih stabil dan berpotensi menghasilkan return yang baik, bahkan di tengah resesi. Berikut beberapa pilihan investasi yang bisa kamu pertimbangkan. Investasi yang stabil di tengah resesi. 1. Emas.
emas dianggap sebagai aset yang stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Nilai emas cenderung naik saat ekonomi sedang mengalami resesi atau krisis keuangan. 2. Obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi yang relatif lebih aman dibandingkan dengan saham. Obligasi pemerintah dan korporasi dianggap lebih stabil dan berpotensi menghasilkan return yang baik. 3. Reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang dikelola oleh profesional dan dapat memberikan diversifikasi portofolio investasi. Reksadana dianggap lebih stabil dan berpotensi menghasilkan return yang baik di tengah resesi. 4. Properti. Properti dianggap sebagai aset yang stabil dan berpotensi menghasilkan return yang baik di tengah resesi. Namun, perlu diingat bahwa investasi properti memerlukan modal yang besar dan risiko yang lebih tinggi. 5. Valuta asing. Falas. Investasi falas dianggap lebih stabil dan berpotensi menghasilkan return yang baik di tengah resesi. Namun, perlu diingat bahwa investasi falas memerlukan pengetahuan yang baik tentang pasar falas dan risiko yang lebih tinggi. Dalam investasi, ada beberapa hal yang dilarang atau tidak disarankan, baik dari segi etika, hukum, maupun keuangan. Berikut beberapa contoh. 1. Penipuan. Melakukan penipuan atau kecurangan dalam investasi, seperti menyembunyikan informasi atau membuat pernyataan palsu. 2. Konflik kepentingan. Memiliki konflik kepentingan dalam investasi, seperti memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pihak yang terkait dengan investasi. 3. Diskriminasi. Melakukan diskriminasi dalam investasi, seperti membedakan orang berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin. 4. Investasi ilegal. Melakukan investasi yang ilegal, seperti investasi dalam bisnis yang tidak memiliki izin atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum. 5. Penggunaan dana ilegal. Menggunakan dana yang ilegal dalam investasi, seperti dana yang berasal dari kegiatan kriminal atau korupsi. 6. Pelanggaran regulasi. Melanggar regulasi yang berlaku dalam investasi, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. 7. Investasi yang berisiko tinggi. Melakukan investasi yang berisiko tinggi, seperti investasi dalam saham yang tidak stabil atau obligasi yang memiliki risiko default yang tinggi. 8. Leverage yang berlebihan. Menggunakan leverage yang berlebihan dalam investasi, seperti menggunakan utang yang besar untuk membiayai investasi. 9. Diversifikasi yang kurang. Tidak melakukan diversifikasi yang cukup dalam investasi, seperti hanya menginvestasikan dalam satu jenis aset atau satu industri. Dengan memahami larangan-larangan dalam investasi, Anda dapat menghindari kesalahan yang dapat merugikan Anda dan orang lain. Ingat sahabat khotbah populer, tidak boleh menggunakan kuasa gelap dalam berinvestasi. Menggunakan kuasa gelap dalam berinvestasi adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Alasan mengapa tidak boleh menggunakan kuasa gelap adalah: 1. Menggunakan kuasa gelap dalam berinvestasi melanggar prinsip etika dan moral yang berlaku dalam dunia investasi. 2. Menggunakan kuasa gelap dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, baik secara finansial maupun secara emosional. 3. Menggunakan kuasa gelap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk berbuat baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. 4. Menggunakan kuasa gelap dalam berinvestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti penipuan atau kecurangan. Alternatif yang lebih baik: 1. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membuat keputusan investasi yang tepat. 2. Menggunakan sumber daya yang sah dan tidak melanggar hukum untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan investasi. 3. Mengikuti prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku dalam dunia investasi untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Dengan menggunakan alternatif yang lebih baik,
Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, libatkanlah Tuhan saja dalam berinvestasi. Melibatkan Tuhan dalam investasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan sebelum membuat keputusan investasi. Tanyakan pada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan dan pengetahuan yang tepat dalam membuat keputusan investasi. 2. Membaca dan menerapkan firman Tuhan dalam membuat keputusan investasi. Firman Tuhan dapat memberikan prinsip-prinsip yang tepat dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan investasi. 3. Mencari nasihat dari orang yang bijak dan berpengalaman dalam investasi. Orang yang bijak dapat memberikan saran dan pandangan yang tepat dalam membuat keputusan investasi. 4. Mengutamakan kebenaran dan integritas dalam membuat keputusan investasi. Jangan melakukan investasi yang tidak jujur atau tidak etis. 5. Mengucap syukur dan mengakui kebesaran Tuhan dalam semua keputusan investasi. Mengakui bahwa semua kekayaan dan kesuksesan datang dari Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan dalam investasi, Anda dapat memiliki kepercayaan dan ketenangan dalam membuat keputusan investasi. Anda juga dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan bijak dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan investasi. Demikianlah sahabat yang dapat saya tambahkan. Doa saya, kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita senantiasa dalam resesi dan berinvestasi. Jadilah berkat dan muliakanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Amin.